teman-teman. Yuk baca pantun rohani Minggu 30 Januari 2022. diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 21 sampai 30. Bersama Nadine di Salatiga. Bersama Edlince di Malang. Bersama Ivenda di Malang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Yesus membaca nas kitab Nabi Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Injil hari ini menjadi kelanjutan pembacaan teks kitab suci oleh Yesus itu. Yesus mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang membenarkan dia. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah ia ini anak Yusuf? Katanya dulu ingin jadi filsuf. Kok masih suka bicara yang untung rugi? Bukankah dia anak Yusuf? Kemudian mereka tak percaya lagi. Mendapat reaksi ketidakpercayaan orang-orang daerah asalnya ini, kemudian Yesus berkata, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu, segala yang telah kami dengar yang terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Walau sudah meminta ampun, tak akan mengurangi hukumannya. Tidak ada seorang nabi pun yang dihargai di tempat asalnya. Kemudian Yesus berkata, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Waktu itu terjadi kelaparan yang dahsyat. Elia diutus bukan kepada janda-janda di Israel itu, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Lalu di zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain dari Naaman, orang Syria. Mendengar pernyataan Yesus, mereka sangat marah. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung untuk melemparkan Yesus dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat di tengah-tengah mereka, lalu pergi. Penghilang lelah, makanlah sate kambing. Jam 5 sore, warungnya sudah buka. Yesus hendak dilemparkan dari tebing, tapi lewat saja di tengah mereka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, persis seperti dalam bacaan pertama, kitab Nabi Yeremia yang mengisahkan Yeremia yang dipanggil untuk menjadi nabi, ternyata mendapatkan perlawanan dari bangsa Israel sendiri. Mereka akan memerangi Nabi Yeremia
Begitu juga di dalam bacaan Injil, Yesus yang membawa kabar sukacita bagi bangsa manusia malahan ditolak oleh orang-orang di daerah asalnya sendiri. Dan Yesus mengatakan tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan kita yang sudah dibaptis itu juga dipanggil untuk menjadi nabi. Dengan pembaptisan kita mendapatkan 3 panggilan, yaitu menjadi imam, nabi, dan raja. Menjadi imam kita dipanggil untuk menguduskan diri sendiri tetapi juga menguduskan dunia ini. Menjadi nabi kita dipanggil untuk mewartakan sabda Tuhan, dan menjadi raja atau gembala kita dipanggil untuk memimpin dunia ini menuju kepada Tuhan. Panggilan ini tentu saja tidak gampang karena kita akan mendapatkan perlawanan, bahkan orang memerangi kita, atau paling kurang kita tidak akan dihargai. Meskipun demikian, Tuhan akan menyertai orang yang tetap setia mewartakan sabdanya, membawa kabar sukacita keselamatan bagi manusia. Mari kita setia di dalam mengikuti panggilan Tuhan meskipun harus menghadapi banyak tantangan. Amin. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Semangat pagi. Selamat berhari Minggu. Sambil berusaha tak berkecil hati ketika tidak dihargai. Salam seroja. Berkah dalam. Terima kasih.